Halo teman-teman praktikan optimasi industri 2022. Selamat datang di modul yang keempat mengenai queuing teori atau biasa disebut dengan teori antrian. Nah, setelah kalian menyelesaikan modul yang keempat ini, kalian sudah melewati separuh dari modul praktikum optimasi industri. Untuk tujuan praktikumnya di sini ada tiga. Yang pertama, praktikan dapat memahami permasalahan-permasalahan antrian dalam sistem nyata. Yang kedua, praktikan dapat memahami materi dan konsep teori antrian. Yang ketiga, praktikan dapat mengaplikasikan teori antrian guna memecahkan permasalahan dalam sistem antrian. Untuk pengertiannya, sistem antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan. Fenomena menunggu adalah hasil langsung dari keacekan dalam operasi sarana pelayanan. Jadi, bisa dibilang adanya sistem antrian itu kalau ada fenomena menunggu. Jadi, setiap kita mau mendapatkan pelayanan, kita tuh tidak langsung mendapatkan pelayanan, melainkan kita harus menunggu terlebih dahulu, dan itulah yang disebut dengan antrian. Jadi di sini ada struktur umum model antrian. Di sini ada dua ya. Ada garis tunggu atau sering disebut dengan antrian dan fasilitas pelayanan. Jadi biasanya untuk strukturnya tuh kita memasuki sistem terlebih dahulu, kemudian kita berada di garis tunggu atau sering disebut antrian. Setelah itu kita mendapatkan fasilitas pelayanan dan kita keluar meninggalkan sistem. Ada empat bentuk disiplin pelayanan. Yang pertama, first come first served atau pertama datang dan pertama dilayani. Jadi contohnya itu ada di antrian pada loket pembelian tiket bioskop. Kemudian ada last come first served, yang artinya yang terakhir datang itu yang pertama dilayani. Untuk contohnya pada antrian dalam elevator untuk lantai yang sama. Dan kemudian ada service in random order. Nah, ini beda dengan first come first served atau last come first served yang memperhatikan urutan kedatangan. Nah, untuk service in random order ini yang mendapatkan pelayanannya itu mereka dilakukan secara acak kayak gitu. Dan yang terakhir ada priority server, ini juga sama, tidak memperhatikan urutan kedatangan. Nah, namun priority server ini lebih mementingkan siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Biasanya tuh terjadi di rumah sakit. eh, Kalau yang datang di awal tuh mereka hanya penyakit demam, dan yang datang terakhir tuh penyakitnya tuh lambung contohnya. Nah, yang datang terakhir ya penyakit lambung tuh lebih dahulu dilayani kayak gitu. Kemudian ada empat model struktur antrian. Yang pertama single channel, single pass. Nah, maksud dari single channel, single pass itu adalah ada satu jalur dan satu tahap. Nah, kita jelaskan di sini ya. Ini yang bulat-bulat pink ini tuh kita masuk ke dalam sistem. Kemudian yang bulat-bulat oranye ini kita berada di garis tunggu. Nah, yang ini abu-abu ini fasilitas pelayanannya, dan yang kuning ini kita udah keluar dari sistem. Jadi, yang disebut channelnya itu antara garis tunggu atau antrian ke fasilitas pelayanan. Jadi itu yang arah panahnya ini. Ini kan ada satu ya. Jadi channelnya atau disebut single channel. Nah, single passnya ini ketika kita sudah mendapatkan satu pelayanan, ini kita udah selesai kayak gitu. Jadi cuma ada satu pelayanan atau tahap gitu. Begitu juga dengan single channel multipass. Di sini terlihat kan kalau channelnya eh, ada satu, cuma pasnya ada dua kayak gitu. Ini nggak harus dua, bisa lebih juga. Kemudian ada multi channel single pass. Di sini terlihat channelnya ada dua dan pasnya ada satu. Jadi bisa dibilang channelnya ini nggak harus dua juga ya, bisa lebih juga. Kemudian ada multi channel multi pass. Di sini ada terlihat kalau channelnya ada dua dan pasnya ada dua juga. Jadi yang disebut multi channel multipass itu seperti itu. Namun jika lebih dari dua juga disebut multi channel multipass kayak gitu.
Kemudian ada 4 model antrian. Yang pertama ada MM1, yang artinya dalam situasi ini kedatangan membentuk satu jalur tunggal untuk dilayani oleh stasiun tunggal. Kemudian ada MMS yang artinya sistem antrian jalur berganda, terdapat dua atau lebih jalur atau stasiun pelayanan. Yang ketiga ada MD1, sistem memiliki waktu pelayanan yang cepat dan bukan berdistribusi eksponensial seperti biasanya. Yang terakhir ada limited population, terdapat hubungan saling ketergantungan antara panjang antrian dan tingkat kedatangan. Nah, teman-teman, jadi ini merupakan studi kasus yang akan kita selesaikan menggunakan software POM-QM. Nah, jadi untuk studi kasus ini berbeda dengan yang ada di modul. Jadi teman-teman bisa menggunakan di YouTube saja seperti itu. Nah, untuk studi kasusnya, sebuah bank memperkerjakan 3 teller. Nasabah datang mengikuti distribusi Poisson sebanyak 218,75 nasabah per jam. Jika seorang nasabah mendapati semua teller sedang sibuk, ia akan menggabung pada antrian yang dilayani oleh ketiga teller. Waktu transaksi antara nasabah dan teller mempunyai distribusi eksponensial dengan rata-rata 0,5 menit. Tentukan hasil dari beberapa parameter berikut. Yang pertama, tingkat utilitas server. Yang kedua, jumlah customer rata-rata dalam antrian. Yang ketiga, jumlah customer rata-rata dalam sistem. Yang keempat, waktu menunggu dalam antrian. Yang kelima, waktu menunggu dalam sistem. Yang keenam, probabilitas server tidak bekerja. Yang ketujuh, probabilitas untuk menunggu dalam antrian. Nah, kemudian akan ditambahkan 3 teller dan lakukan analisis perbandingan dari parameter 1, 2, 3, 4, dan 5 sebelum dan setelah adanya penambahan teller, serta nyatakan apakah efektif jika ditambahkan 3 teller. Nanti sebagai input di software, kalian harus mengetahui dulu lambdanya, mu-nya, sama number of servernya. Di sini lambdanya diketahui 218,75, mu-nya diketahui 120 nasabah per jam, dan number of servernya diketahui 3 teller. Nah, kemudian untuk tahapan pengolahan datanya, yang pertama kita buka dulu software POM-QM-nya. Kemudian di sini kita klik waiting lines, kita pilih metode MMS karena kita menggunakan metode ini. Untuk judulnya kita sesuaikan, kita beri judul modul 4. Untuk cost analisisnya kita pilih no cost, kemudian kita oke. Nah, di sini kan tadi kita sudah mengetahui lambda, mu, sama number of servernya ya. Nah, pertama kita isi yang service rate-nya terlebih dahulu. Tadi sebesar 120 nasabah per jam, number of servernya ada 3. Kemudian untuk desimalnya ada 4. Untuk time unitnya ini ada dibuat jam. Kemudian untuk lambdanya ini 218,75. Kemudian kita solve. Nah, ini didapatkan hasilnya. Yang pertama ada average server utilization atau tingkat server bekerja sebesar 60,76%. Kemudian ada average number in the queue atau jumlah nasabah dalam antrian sebesar 56,46%. Kemudian ada average number in the system atau jumlah nasabah dalam sistem sebesar 2,3876. Kemudian ada average time in the queue atau waktu rata-rata menunggu dalam antrian sebesar 0,0026 jam atau 0,1549 menit atau 9,29 detik. Untuk average time in the system, waktu rata-rata dalam sistem sebesar 0,109 jam atau 0,05 menit atau 39,29 detik gitu. Kemudian kita ke table of probability. Nah, tadi kan kita disuruh meminta untuk mendapatkan probabilitas server tidak bekerja dan probabilitas kita dalam antrian kayak gitu kan.
Untuk mengetahui probabilitas server tidak bekerja, kalian bisa melihat di kolom ini dan K-nya 0. Jadi yang ini untuk penjelasannya, probabilitas server tidak bekerja sebesar 14,17% kayak gitu. Kemudian probabilitas kita dalam antrian atau bisa disebut juga probabilitas kita akan menunggu untuk mendapatkan pelayanan itu lihatnya di kolom yang sebelah sini. Nah, tadi kita kan ada 3 pekerja ya. Nah, kita lihatnya di K-nya ini. Ada 1, 2, 3. Nah, kita luruskan, harusnya kan ini. Nah, namun untuk hasilnya tuh bukan yang ini, namun baris di atasnya. Jadi yang 36,46% ini. Terus kenapa kok enggak yang 22,15% ini? Karena kita ibaratkan begini, semisal di K-nya ini 0, kan nggak mungkin ya. Semisal K-nya ini 0 atau pekerjaannya ini 0, kan nggak mungkin kalau probabilitas kita menunggunya tuh 85%. Harusnya tuh jika pekerjaannya 0, probabilitas kita menunggunya tuh 100%. Jadi yang probabilitas kita menunggunya itu 85%, ini itu punya pekerja yang jumlahnya cuma satu. Nah, untuk pekerjaannya dua, probabilitas menunggunya tuh ada 0,6. Dan tiga ini 36,46% kayak gitu. Kemudian kita ke tabel ini, sensitivity to num server. Jadi kan pada awalnya kita hanya mempunyai 3 teller. Kemudian kita tambah 3 teller menjadi sehingga tellernya menjadi 6. Nah, itu kita bandingkan hasilnya. Pada saat 3 teller tuh berapa, setelah penambahan 6 teller tuh berapa, kayak gitu. Bandingkan semuanya dari kelima ini. Nah, pada average server utilization ini, pada 3 pekerja kan awalnya 60,76%. Nah, setelah ditambahkan 3 teller, average server utilization-nya itu menurun menjadi 30,38%. Jadi, untuk koefektivitasnya, ini nggak efektif, karena setelah ditambahkan 3 teller tuh, tingkat pekerjaan servernya tuh malah menurun. Menurunnya tuh banyak banget, sebesar 30% gitu. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai modul 4. Untuk materi lebih lengkap, teman-teman bisa melihat di modul. Untuk masih yang bingung mengenai pengolahan softwarenya, kalian bisa langsung tanya kepada Aslab sesuai MP masing-masing. Jadi, jangan lupa untuk datang pada hari Rabu di praktikum online jam setengah 7 malam. Terima kasih sudah menonton video. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik.